Saudara, kasus laporan harta yang dinilai tidak sesuai profil pejabat bukanlah pertama kali terjadi. Kali ini KPK memeriksa sejumlah pejabat daerah termasuk Wakil Gubernur Lampung Husnunia Halim. Bagaimana praktik laporan harta tak akurat dari pejabat dan apa aspek hukum yang bisa menjerat dengan laporan diduga tak sesuai profil tersebut, kita akan bahas bersama dengan peneliti ICW Almas Safrina. Mbak Almas, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi. Sama seperti Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, KPK kembali menduga LHKPN Wagub Lampung ini tidak sesuai profilnya. Selama ini apa yang perlu diperbaiki dari sistem pelaporan LHKPN? Karena kita sama-sama tahu kalau misalnya pun tidak melaporkan LHKPN, sanksinya hanya sanksi administratif. Lalu kalau nggak sinkron dengan harta yang sebetulnya dimiliki, itu kira-kira seperti apa? Iya, memang LHKPN itu masih ada masalah ya Mbak ya. Selama ini titik beratnya hanya terkait dengan laporan, tapi kemudian sekarang kita melihat ada perubahan pola begitu ya yang dilakukan oleh KPK. Sudah ada beberapa contoh kasus misalnya terkait dengan penetapan tersangka kasus korupsi, kasus gratifikasi begitu ya, yang diawali dengan proses klarifikasi terhadap LHKPN yang dinilai tidak wajar. Jadi sepertinya memang ke depan begitu ya, tidak hanya terkait dengan klarifikasi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau di dalamnya kemudian ditemukan ada pelaporan atau kepemilikan harta yang tidak wajar, yang tidak sesuai profil gitu ya, dan ada dugaan terjadi tindak pidana, kemudian dilanjutkan atau ditingkatkan ke proses penyelidikan dan penyidikan. Dan memang terkait dengan LHKPN ini patut diingat begitu ya bahwa memang KPK itu punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan LHKPN dan ini bukan satu kewenangan yang baru gitu ya. Jadi LHKPN itu memang semestinya tidak hanya diterima laporannya diterima dan ditumpuk tetapi kemudian dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya ini bisa terkait dengan nilainya, jumlahnya begitu ya, jenis hartanya sampai kemudian asal usulnya. Begitu. Jadi dalam pemeriksaan itu kemudian KPK menguji baik itu terkait dengan kepatuhan, terkait dengan kelengkapan, apakah kemudian harta yang dilaporkan itu sudah lengkap atau tidak, termasuk kemudian kesesuaian profil penyelenggara negara Oke, dengan LHKPN yang mereka laporkan. peluang pidananya apa, Mbak Almas? Karena kan kalau Iya, tadi seperti yang tadi, nggak lapor aja sanksinya hanya administratif. Kalau misalnya nggak sinkron antara profil dengan laporannya, itu apa? kalau kemudian ditemukan dugaan tindak pidana di dalamnya, tidak menutup kemungkinan seperti kasus yang baru-baru ini juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK begitu ya, Kepala Bea Cukai Makassar ditetapkan sebagai tersangka Bapak Andi Pramono itu kan awalnya juga berasal dari proses klarifikasi LHKPN karena ada flexing kemudian dipanggil oleh KPK dan dilakukan proses klarifikasi Oke. kemudian ditingkatkan ke proses penyelidikan dan penyidikan. Dan terkait dengan pemanggilan 4 atau 3 pejabat tadi yang disampaikan di awal, kalau dilihat sebetulnya besaran harta kekayaannya kan masih banyak pejabat kita yang lain begitu ya, yang laporan kekayaannya jauh lebih jumbo dari ini. Jadi saya menduga bahwa memang KPK memeriksa atau melakukan klarifikasi LHKPN terkait dengan 4 pejabat tersebut Yes. tidak hanya karena besarannya begitu ya, apakah besarannya tidak sesuai dengan profil dan yang lain, tetapi ada informasi atau dugaan-dugaan lain yang kemudian perlu diklarifikasi atau dikonfirmasi Itu yang kepada jadi penyelenggara pertanyaan negara saya tersebut. berikutnya. Segitu banyaknya pejabat di Indonesia tidak diverifikasi satu persatu ketika kemudian Betul. laporan itu masuk, tapi kemudian hanya menindaklanjuti apa yang ramai di media sosial. Bahasanya seperti itu ya kira-kira ya. Karena kan kalau kita lihat dari Kadinkes Lampung, dari kemudian Kepala Bea Cukai Makassar, itu kan semua adalah sosok-sosok pejabat yang memang lebih dulu viral di media sosial, kemudian baru dicek LHKPN-nya, baru kemudian dipanggil untuk diverifikasi sinkron atau enggak. Padahal sebetulnya kalau mau ditelaah satu persatu mungkin potensinya akan jauh lebih banyak daripada apa yang viral Betul, di media betul, sosial. betul. Betul ya Mbak Almas ya? Iya betul, karena memang KPK ini dalam melakukan pemeriksaan tidak hanya dapat melakukan pemeriksaan karena ada permintaan dari pihak lain, tetapi bisa melakukan pemeriksaan atas inisiatif sendiri begitu Hmm, ya. Misalnya ketika KPK melihat oh ini ada penambahan harta yang tidak wajar ya. dibandingkan dengan penghasilan bersih yang dilaporkan, Hmm, atau kemudian jumlah hartanya lebih kecil dibandingkan dengan hutang, hmm. atau terkait dengan analisis profil. Analisis profil ini bisa jadi misalnya harta yang dilaporkan kecil begitu ya, tetapi profil dari
penyelenggara negara tersebut menunjukkan hartanya tidak sekecil itu, atau Ya. sebaliknya profilnya apa namanya sebaliknya begitu ya, tidak hartanya kecil, profilnya banyak flexing begitu ya, memamerkan harta, ataupun sebaliknya. Jadi memang KPK ini bisa melakukan pemeriksaan atas inisiatif sendiri tersebut, sehingga kalau dorongan kami di ICW, semoga ke depan dibangun sistem yang lebih baik begitu ya, terkait dengan tindak lanjut pelaporan Pak Almas, LHKPN, tapi menurut bahwa Anda kenapa tidak selama ini hal menunggu ini tidak viral saja. dilakukan oleh KPK? Kenapa kemudian baru menunggu peristiwa kasus yang menjerat salah satu pegawai pajak begitu, Ya, kemudian baru keuangan. kita masuk pemeriksaan LHKPN satu persatu? Kenapa begitu? Iya, ini sebetulnya perlu dikonfirmasi kepada KPK ya, karena memang dari dulu dorongan kami kepada KPK adalah terkait dengan LHKPN ini. Ya, LHKPN ini bukan sekedar laporan dan pemenuhan administrasi begitu ya, tetapi juga seharusnya ditindaklanjuti dan bahkan bisa dilakukan sebagai instrumen pencegahan korupsi. Ya, Banyak penjelasan begitu ya, seperti misalnya harusnya begitu ya. keterbatasan SDM, atau misalnya terkait dengan ini kan pejabat yang melapor LHKPN itu banyak. Tetapi saya rasa itu bukan satu alasan begitu ya, karena KPK sangat mungkin untuk kemudian membangun sistem secara otomatis, misalnya melihat mana saja pejabat atau penyelenggara negara yang peningkatan harta kekayaannya tidak wajar. Itu Oke, hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan sebetulnya. baik. Atau misalnya peningkatan harta tidak wajarnya itu atau drastisnya dalam kurun waktu yang tidak wajar, dalam Hmm, 1 tahun misalnya hartanya meningkat puluhan miliar. Ini kan oke. mencurigakan, sehingga perlu dilakukan klarifikasi. Terima kasih Mbak Almas telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.